Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bimu'adati asyayatin wal hadar minhu fi kulli waqtin wahid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مرشد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita kembali bertemu setelah sekian lama kita tidak berkumpul di majlis ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari dan seterusnya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatu sadisatu wassalasun ba'da al-mi'ati tsaniyah min al-hikam al-'ata'iyah. Qala al-imam al-'arif billah Ahmad ibn Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Maka pada hikmah yang ke-236 dari al-hikam al-'ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Atha'illah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Kata beliau, "Idza 'alimta anna syaitana la yawfulu 'anka fala tawfulu anta 'amman nasiyatuka biyadihi." Apabila engkau mengetahui bahwa syaitan itu tidak pernah lupa daripada engkau, maka engkau jangan lupa daripada Tuhan yang mana engkau itu dalam genggamannya. Nasib kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-236 ini. Dalam hikmah ini tuan-tuan sekalian disebutkan syaitan. Syaitan itu adalah ismun li asraril jin. Jadi syaitan itu adalah ismun li asraril jin, nama bagi jin yang jahat. Jadi syaitan itu bangsanya bangsa jin, ketuanya iblis. Syaitan ini adalah anak buahnya. Begitu. Mudah memahaminya. Jadi syaitan ini anak buah iblis, bangsanya jin, tuan-tuan sekalian. Qala ba'du syurahil hikam. Telah berkata sebagian pensyarah hikam, apa kata mereka? Fa idza 'alimta anna syaitan la yaghfulu anka sa'atan. Jadi tuan-tuan sekalian, apabila kita ini sudah mengetahui bahwa syaitan itu tidak pernah lupa, tidak pernah lalai dalam menggoda kita walau sesaat, 24 jam non-stop. Syaitan ini
laknatullah, pekerjaannya menjerumuskan kita untuk dibawa bersamanya ke neraka, teman-teman sekalian. Jadi bukan 1 jam 2 jam, 24 jam merayu kita, menggoda kita untuk kita mengerjakan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Li'anna lahu baitan fi sadrika min jihati shimalik. Karena syaitan itu mempunyai rumah di sebelah kiri dada kita. Di dada kita sebelah kiri. Di situ dia berkantor. Kantornya di situ, rumahnya di situ, ada ruangan yang bersifat maknawi. Syaitan itu berkantor dia siang dan malam di dada sebelah kiri kita. Li'anna lahu baitan fi sadrik min jihati shimali. Elok situ dia. Siang malam situ dia ada ruangan tompek kantor ni. Fa idza ghafalta an dzikrillah, bila engkau lupa mengingat Allah, tak berzikir kita, lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, waswasa, maka dia akan menggoda kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dzakarta Allah, dan bila engkau ingat kepada Allah dengan zikir-zikirmu dan ibadah-ibadah lainnya, inkhanas, dia mundur, tuan-tuan sekalian. Artinya dia berhenti menggoda kita di waktu hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak berzikir kita datang artinya dia goda kita. Dikisahkan bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah bermohon meminta kepada Allah, ayyuyahu mawadhi'a syaitan min bani Adam. Nabi Isa alaihissalam pernah meminta kepada Allah untuk diperlihatkan kepada beliau di mana tombak syaitan itu di dalam badan tubuh manusia, Bani Adam. Dan tadi sudah disebutkan. Fa'arahu dzalika. Permohonan itu dikabulkan Allah dan Allah perlihatkan kepada saudara Nabi ya. Minta ditengokkan syaitan, ditunjukkan syaitan kepada beliau. Setelah diperlihatkan, fa'idha ra'suhu mithlu ra'sil hayyah wadi'u ra'sihi ala qalbih fa'idha zakara Allah khanas wa idha lam yadhkurhu wada'a ra'sahu ala habbati qalbih. Jadi Nabi Isa diperlihatkan Allah syaitan itu dalam tubuh manusia itu. Rupanya macam mana? Dikatakan fa'idha ra'suhu mithlu ra'sil hayyah, kepalanya itu seperti kepala ular. Wadi'u ra'sihi ala qalbi, dia meletakkan kepalanya itu di atas hati kita. Fa'idha zakarallah khanas, bila hati ini ingat pada Allah, syaitan itu mundur. Wa idza lam yadhkurhu, bila hati kita tidak mengingat, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Allah, wada'a ra'sahu ala habbati qalbi, dia letakkan kepalanya di atas hati manusia itu. Saudara, ini contoh hati yang bersifat maknawi, letakkan kepalanya itu di atas hati kita. Saudara, begitu kau jadi bisi ke apa hati kita tu. Kau kalau contohkan hati, tuan-tuan, letakkan kepala di hati-hati kita tu. Tinggal membisikkan aja dia di hati kita. Kapan dia mau, dan terus menerus.
Fa idza alimta dzalika fala tawful anta amman nasiyatu wa nasiyatu biyadihi wa wal haqqu ta'ala. Bila mana engkau sudah mengetahui yang demikian, bahwa syaitan itu kita tahu tidak pernah lupa lalai dalam menggoda kita, dan kita dan syaitan itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dan syaitan ini tuan-tuan dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita menjaga syaitan supaya dia tidak menggoda kita, habis waktu kita. Diri kita pun tak terus, tuan-tuan sekalian. Dia tak tidur, kita tidur. Itu kita nak menjaga syaitan, takkan mampu kita. Mustahil kita menjaga syaitan itu supaya dia tidak menggoda kita. Mustahil, tak mampu kita. Oleh karena itu cara yang terbaik adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar syaitan itu tidak menggoda kita. Hendak kita lawan dia, tak bisa, teman-teman. Maka para ulama mencontohkan seperti orang atau penggembala kambing, dan dekat kambing itu, dekat gembalaan itu ada serigala-serigala yang senantiasa akan menerkam kambing-kambing itu. Kalau si penggembala kambing itu menjaga serigala, dijaganya serigala itu untuk tidak mengusik kambing, kambing tidak terus, tuan-tuan sekalian, tak terus kambing itu. Jadi cara yang terbaik itu kata mereka memohon, berdoa kepada Allah agar Allah hindarkan kambing itu dari gangguan-gangguan serigala. Dalam sembahyang, kita sembahyang maghrib tadi, kalau kita mencoba ini mengurus setan, nah kita urus dia supaya dia jangan mengganggu kita dalam sembahyang kita, teman-teman sekalian, maka tidak terpikir lagi akan hakikat sembahyang kita tegakkan itu, tak mampu kita. Maka kita dianjurkan membaca ayat-ayat, contohnya doa Allahumma inni a'udzubika min hamazzati syayatin wa a'udzu an yahdurun, supaya dia dengan hadir dia. Karena kalau kita menjaga dia, kita pun tak terus, tuan-tuan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, iltaqa syaitanul mu'mini wa syaitanul kafir. Fa idza syaitanul kafiri saminun bahinun kas, wa idza syaitanul mu'min mahzulun ash'ath ar. فقال شيطان الكافر لشيطان المؤمن ما لك؟ قال أنا مع رجل إذا أكل سمى الله فأظل جائعا، وإذا شرب سمى الله فأظل عطشانا، وإذا ادهن سمى الله فأظل أشعث، وإذا لبس سمى الله فأظل عاريا. فقال شيطان الكافر ولكني مع رجل لم يفعل ذلك، لم يفعل شيئا مما ذكرته، فأنا أشاركه في طعامه وشرابه. Ini tuan-tuan sekalian perkataan Abu Hurairah, salah seorang sahabat terbaik Rasulullah SAW. Berjumpa syaitan orang yang beriman, kata beliau, dengan syaitan yang orang yang kafir. Berjumpa. Jadi kata beliau, berjumpa syaitannya orang beriman dan syaitannya orang kafir. Syaitannya orang kafir itu bobok, sehat walafiat, rapi,
rambutnya berminyak pakai tancung. Sedangkan setan yang ada di badan orang beriman itu, ya, setan yang ada pada orang kafir itu sehat walafiat, gemuk, rapi, bukan main necis. Sedangkan setan yang ada di tubuh orang beriman itu kurus, tuan-tuan sekalian, usang rambutnya, tak berminyak. Jadi berbeda nih. Setan orang kafir itu elok upahnya. Sempaknya itu bukan main lagi dah. Sempaknya rapi, wangi rambut kau, berminyak. Sedangkan setan orang beriman ini tak berminyak, usang. Maka berkatalah setan orang kafir itu kepada setan orang beriman, "Mengapa kau? Manakah